Pemirsa Intens Investigasi. Menjadi idola dengan jutaan penggemar tentu membawa berkah yang luar biasa. Namun di sisi lain, popularitas yang begitu besar juga kerap menghadirkan berbagai persoalan yang tak pernah diduga. Seperti yang kini dialami pasangan fenomenal Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Di tengah besarnya dukungan dari Leslar Lovers yang selalu setia mengawal setiap langkah mereka. Seperti apa? Lesti dan Bilar mengungkap jika kini muncul oknum-oknum yang diduga memanfaatkan nama besar keduanya demi kepentingan pribadi. Benarkah langkah hukum akan menjadi peringatan keras bagi oknum-oknum yang diduga memanfaatkan nama besarnya? Selain para penyebar hoaks yang sebelumnya telah dilaporkan Bilar ke Polda Metro Jaya, di sisi lain, di balik segala hiruk-pikuk pemberitaan yang mengiringi kehidupan mereka, seperti apa juga Lesti dan Bilar tetap menunjukkan komitmen sebagai orang tua. Keduanya bahkan terus membangun Leslar Community sebagai wadah yang mempererat hubungan dengan para penggemar setia. Lantas, seperti apa keseruan kebersamaan Lesti dan Rizky Bilar bersama para fans setianya, Leslar Lovers? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, bicara soal pasangan selebriti tanah air yang punya pengaruh luar biasa, nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar jelas nggak bisa dilewatkan begitu saja. Kemanapun mereka melangkah, gebrakan dan kejutan baru selalu berhasil menyita perhatian publik. Tapi pemirsa, di balik kesuksesan, karier dan keharmonisan rumah tangga mereka, ada satu rahasia besar di baliknya. Kekuatan luar biasa dari barisan penggemar setia, khususnya para Leslar Lovers. Namun pemirsa, di balik masifnya cinta dan besarnya basis penggemar Leslar, rupanya ada saja celah yang dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Kepopuleran pasangan ini diduga sempat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang mencatut nama mereka demi meraup keuntungan pribadi. Menanggapi hal tersebut, Lesti Kejora menyikapi dengan bijak dan menyebut tindakan tersebut hanyalah ulah oknum fans yang terlewat batas. Sementara itu, Rizky Bilar mengaku tak tahu pasti berapa total kerugian yang dialami, lantaran sejauh ini dirinya hanya menerima laporan saja. Itu hanya oknum-oknum aja kali ya yang begitu ya, tapi biasanya sih alhamdulillah dari pengalaman dari dulu bahkan sampai sekarang, yang sampai saat ini ada tuh justru wajah-wajah lama yang memang berawal dari semuanya tuh dari hati. Sisanya kalau yang meraup keuntungan dan lain sebagainya, apapun itu cerita, ya sepertinya harusnya sih udah nggak ada di sini ya harusnya gitu. Iya. Ini sih harusnya yang memang betul-betul dari hati, betul-betul semuanya justru, keluarga, betul-betul yang menjaga kita gitu. Justru ini orang-orang yang memang sudah tersortir, karena memang dulu ya kita nggak sebut ya, ada oknum yang memang sengaja menggunakan nama kita untuk menggalang donasi, tapi donasinya nggak jelas ditujukannya kemana. Untuk itulah kami memang pengen sengaja masuk di dalamnya, terlibat di dalamnya untuk menjaga atau menghindari hal-hal seperti itu terjadi. Dan kalau dibilang saling menguntungkan, ya kita juga tentu memberikan feedback juga untuk fanbase kita. Mereka mensupport kita, mereka mendoakan kita dengan loyalitas mereka. Kita juga kasih wadah ya. Tapi kita kan juga kasih wadah buat mereka. Kita juga kasih privilege buat mereka. Kita juga bahkan kemarin sudah ada beberapa anggota, beberapa member yang kita free kan untuk berbulan madu di villanya kita gitu. Jadi itu kan bentuk apresiasi kita terhadap mereka, dan itu tentu nggak didapatkan dari orang yang di luar komunitas kita gitu. Kerugiannya berapa? Yang sama oknum itu? Ya, lebih detailnya sih kita nggak tahu ya. Detailnya kita nggak tahu ya, tapi yang pasti ada, menurut laporan sih ada gitu. Jadi galang dana tapi nggak sesuai gitu. Lepas dari segala sorotan media dan statusnya sebagai diva dangdut papan atas tanah air, tugas Lesti Kejora nyatanya belum selesai saat lampu panggung padam. Di balik gemerlap dunia hiburan, kini Lesti juga disibukkan dengan peran mulianya sebagai seorang ibu yang mengurus ketiga buah hatinya. Diakui Rizky Bilar, meski ketiga anaknya sudah didampingi pengasuh masing-masing,
ia dan Lesti sepakat untuk tetap terjun langsung dan meluangkan waktu seoptimal mungkin. Susternya 3 mas. Ya, masing-masing alhamdulillah udah ada suster. Jadi insya Allah kita nggak terlalu hektik dalam menjaganya, kebantu. Tapi kita tetap tidak ingin menyanyiakan waktu sama anak meskipun sudah dijaga oleh suster. Tapi ketika kita ada waktu untuk bisa bersama-sama anak, itu kita manfaatkan sebaik mungkin karena Lebih ke membagi waktu Iya. ininya aja sih yang agak lumayan susah karena kan abangnya udah mengerti gitu. Terus tetehnya juga yang kedua udah mulai mau papa bundanya setiap keluar udah mulai mau ikut gitu. Jadi sebetulnya kalau bisa dibilang justru kita tuh diskusi nggak apa-apa kali ya kita ke teteh sama abang dulu karena kan kedua ini udah ngerti. Kalau adik bayi kan ya, masih belum ingat gitu dalam tanda kutip, tapi tetap kita juga maksudnya bukan berarti pilih-pilih, tapi saat ini tuh yang paling banget kita jaga tuh Abang El sama Lesia pertumbuhannya karena mereka sudah mulai mengingatkan gitu apa masuk fase ini core memorinya tuh lagi menempel gitu. Jadi sebisa mungkin kita gimana caranya supaya mereka tidak kehilangan momen bersama orang tuanya di masa-masa ini gitu. Begitupun kita juga maksudnya kita juga nggak mau melewatkan masa-masa emas pertumbuhan anak-anak gitu. Apalagi kita dapat ngobrol-ngobrol sama teman-teman bapak-bapak senior saya gitu kan, yang anaknya udah gede. Dia selalu cerita kalau Lar, gue tuh kadang-kadang yang ngeliat anak gue udah sekolah gitu, gue suka nangis sendiri tau kata dia. Karena gue kadang suka menyesal, kadang-kadang gue ada rasa nyesal, aduh coba gue bisa lebih lama menghabiskan waktu ketika dia lebih kecil gitu. Dan itu jadi satu pukulan juga buat saya gitu. Untuk itulah kadang-kadang selagi ya bisa ada waktu, kita coba sebisa mungkin untuk bisa main sama anak. Demi memberikan pola asuh terbaik untuk tumbuh kembang buah hatinya, Lesti dan Rizky Bilar ternyata punya aturan ketat di rumah. Mengingat usia anak-anak yang masih sangat kecil, keduanya sepakat membatasi penggunaan gawai maupun permainan dari perangkat elektronik yang hanya diperbolehkan saat hari libur sekolah tiba. Jaga banget terutama papahnya tuh sama sekali nggak boleh sebetulnya gadget, tapi bukan berarti nggak dibolehin. Sekarang tuh lebih ke dibatasin aja setiap dikontrol. Libur sekolah baru dikasih, tapi dalam bimbingan dalam jangkauan kita gitu. Itu lebih ke sepertinya papahnya ya. Sama bundanya. Bunda kan memang dari kecil kan udah dipanggung. Mengurus 3 buah hati di usia muda tentu bukanlah hal yang mudah. Namun, luar biasanya, Lesti Kejora mengaku sama sekali tak mengalami yang namanya baby blues. Hal itu tak lepas dari peran serta dukungan luar biasa dari sang suami, Rizky Bilar, yang selalu pasang badan dan siap siaga mendampinginya di setiap momen. Meski merasa sangat bersyukur dan bahagia dikaruniai 3 anak yang menggemaskan, sang diva secara terang-terangan mengaku sudah cukup dan enggan untuk menambah momongan lagi dalam waktu dekat. Baby blues nggak pernah alhamdulillah kalau aku. Dia lebih ke musik blues sama jazz. Kalau Karena support suami yang luar biasa terus seperti apa? support suami, terus aku juga ditemenin mama kan selama ngurusin anak-anak, terus ada cus-cus. Jadi aku tuh selama abis ngelahirin selalu ditemenin sama orang banyak, jadi nggak ngerasain baby blues. Alhamdulillah banget. Tapi udah hujan ya Pak, rencana bertambah lagi atau mau cukup dulu? Antos. Niat hati ingin bikin acara intimate, seperti apa pula? Lesti dan Bilar justru kewalahan gara-gara antusiasme fans yang membludak. Penasaran dengan cerita di balik layar pembentukan Leslar Community? Berawal dari besarnya cinta dan dukungan penggemar yang tersebar luas hingga ke berbagai pelosok, Lesti Kejora dan Rizky Bilar akhirnya merangkul mereka dalam satu wadah resmi yang dinamakan Leslar Community. Bukan sekadar wadah untuk berkumpul, wadah ini sengaja dibentuk untuk menyatukan visi sekaligus mempererat tali silaturahmi. Bahkan, Rizky Bilar pun mengungkapkan ada banyak keuntungan dan keistimewaan menarik yang bisa didapatkan saat menjadi bagian dari Leslar Community.
Ya, hari ini adalah dalam rangka Leslar Gathering kita yang memang sudah kita agendakan sudah cukup lama, tapi baru terrealisasi setelah 6 tahun Leslar Lovers berdiri. Sekaligus ini memperkenalkan satu komunitas baru kita yang benar-benar di bawah payung dari Leslar sendiri. Jadi segala kegiatannya kita harapkan dapat langsung dimonitoring oleh kita, dibawa langsung naungannya kita dengan tujuan agar lebih terkoordinir dan terorganisir. Kalau untuk Leslar bikin gathering akbar baru ini. Untuk Leslar baru, untuk Lesti Lovers sudah sering ya. Jadi memang kita ingin menyatukan lah tiga bendera yang memang sudah eksis terlebih dahulu. Wah, kalau berbicara sejarah Leslar Panjang, penuh banyak cerita, penuh kisah yang mengiringi. Ya banyak drama-drama karena memang fanbase itu juga banyak drama ya, jangan salah, karena kan melibatkan banyak orang juga kan gitu. Ya ada yang cemburu-cemburuan, ada yang merasa tidak prioritaskan, atau ada yang merasa siapa pendirinya, biasanya gitu. Ada merasa gitu-gitu. Nah, untuk itulah kita hadir, kita pengen terlibat langsung di dalamnya. Maka lahirlah Leslar Community ini. Dan bisa dibilang kita ini salah dua orang yang beruntung ya. Maksudnya kita bisa mengumpulkan tiga bendera. Kita selalu bilang bahwa mereka ini adalah keluarga besar kita. Awalnya mungkin Kakak Bilar punya keluarga Lovers, aku punya Lesti Lovers, dan sekarang begitu kita berdua ada Leslar Lovers. Ini menjadi satu, menjadi lebih besar lagi ya, alhamdulillahnya. Ya, dan kita harapkan ini kan awalnya ini kan pintu masuknya lewat sini, dimana mungkin member-member yang tergabung, tadi saya sempat sampaikan bahwa member yang tergabung saat ini adalah orang-orang yang memang yang sudah lama mencintai kita. Tapi kita harapkan ini bisa tumbuh lagi, berkembang lagi, makin banyak lagi, dan mungkin kedepannya insya Allah tidak hanya orang-orang yang kita terbuka juga kok buat member-member yang sifatnya lebih global. Jadi untuk orang yang belum terlalu mengenal Leslar tapi ingin bergabung di komunitasnya, kita sangat membuka pintu lebar-lebar untuk itu. Dimana ketika bergabung dalam Leslar Community sendiri, ada banyak sekali manfaat yang bisa diberikan. Seperti yang tadi saya presentasikan, bahwa mereka dapat keuntungan pertama tentu dapat akses informasi yang lebih cepat, yang kemudian dalam semua skup bisnis lini yang kita jalankan untuk member Leslar itu kan semua terdata by system lewat member card ID. Nah, itu akan kita berikan diskon spesial gitu. Baik untuk villa, untuk di klinik, coffee shop dan sebagainya gitu. Namun di balik kemeriahan dan suksesnya acara tersebut, Lesti Kejora belak-belakan mengaku sempat keteteran saat menyiapkan segalanya. Bagaimana tidak, antusiasme para penggemar ternyata melonjak drastis melebihi perkiraan awal. Niat awal yang tadinya hanya ingin menggelar acara santai berkonsep intimate dengan target sekitar 300 orang, mendadak melonjak hingga mencapai 500 peserta. Lesti tak menyangka jika sambutan hangat dari para fans bakal sebebas ini hingga membuat tim sempat harus kewalahan mengatur persiapan. 500 lebih kayaknya. Pakai toa. Kecil banget suaranya. 500 something ya? Iya, hampir total 500. semua, karena tadi ada beberapa yang baru registrasi hari ini. Jadi 500-an lebih lah. Dari 33 provinsi, Cina. Iya. Alhamdulillah. Jujur sih sebenarnya pas kita kemarin ini kan sebetulnya bisa dibilang gedebak-gedebuk, persiapannya tuh gedebak-gedebuk. Tapi pas begitu websitenya kita sebar, terus registrasinya kita sebar, ternyata yang udah terregistrasi udah begitu nambah 300, nambah lagi. Karena kita tadinya mau bikin bener-bener seintimate mungkin gitu, tapi ternyata antusias dari seluruh anggota pada semangat. Nggak expect sih sejujurnya gitu, dengan persiapan yang sangat mepet gitu.
Seperti apa pula, Rizky Bilar beberapa waktu lalu resmi mengambil langkah hukum demi bersihkan nama baiknya dari oknum tak bertanggung jawab. Seperti apa detail laporkannya? Pemirsa Intens Investigasi. Di balik besarnya dukungan dari para penggemar, ujian tampaknya tak henti-hentinya menghampiri Rizky Bilar. Suami Lesti Kejora ini kembali harus menelan pil pahit akibat maraknya isu hobi atau berita hoax yang dilayangkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Merasa nama baiknya tercemar dan privasinya terus diserang lewat fitnah yang tak berdasar, Bilar tak lagi tinggal diam. Tak main-main ditemani tim kuasa hukumnya, aktor 31 tahun ini mantap mengambil langkah tegas dengan melaporkan deretan akun penyebar berita bohong tersebut ke pihak kepolisian. Seperti apa ketegasan Rizky Bilar dan kuasa hukumnya saat membeberkan bukti-bukti serta poin laporan mereka ke hadapan awak media? Tadi malam pada pukul 20.00 atau pada pukul 8 malam, klien kami Rizky Bilar telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan beberapa akun sosial media yang dimana pada intinya yang dapat kami jelaskan, laporan tersebut untuk melaporkan beberapa akun-akun yang telah melakukan pencemaran nama baik, fitnah ataupun penyebaran berita bohong. Ini saya sampaikan dan saya akan memperlihatkan tanda bukti lapor yang tadi malam telah dilakukan di SPKT Polda Metro Jaya pada pukul 20.00. Terkait dengan jumlah akun-akun tersebut yang sudah teridentifikasi sebanyak ada 6 akun, di mana 6 akun ini juga terupload dari berbagai macam platform, baik itu dari YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Itu yang bisa saya sampaikan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.